Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahiman wa rahimakum. Kita masih di dalam bab al-muraqabah dan kita memasuki pada pasal al-muraqabah fil kitab was sunnah. Di dalam Al-Quran Al-Karim Al-Aziz maupun di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah Al-Mutahharah Asy-Syarifah terdapat banyak sekali nas-nas yang menganjurkan kita untuk memiliki al-muraqabah, yang nas-nas ini menanamkan di dalam diri kita, yakni menanamkan al-muraqabah, kadang-kadang dalam bentuk eksplisit dan kadang-kadang pula dengan implisit. Artinya kadang dengan yakni secara sharahah dan kadang pula hanya sindiran-sindiran ataupun yang mengandung makna anjuran untuk menanamkan muraqabah. Dan di antara termasuk yang implisit, yang sindiran, yaitu banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala muhitun bi kulli makhluqat. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi seluruh makhluknya. Dan juga di antaranya pula menyebutkan Allahu Latiful Khabir, bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Latif. Latif ini adalah mengetahui sampai ke sedalam ke perkara selembut-lembutnya. Khabir, mengetahui seteliti-telitinya. Yang sungguhnya ini menunjukkan isyarat bahwa tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak pula ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan Allah annahu bi kulli syai'in 'alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Bahkan menyebutkan la takhfa 'alaihi khafiyah fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang ada di bumi maupun di langit yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini semua dan nas-nas yang serupa ini menumbuhkan karakter muraqabah di dalam hati hamba. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah tutup di akhir ayat itu, yakni dengan lafaz-lafaz nas-nas yang mengandung makna muraqabah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat dalam kitab sucinya, Allah akhiri dorongan untuk yakni senantiasa menumbuhkan muraqabah pada setiap amal perbuatan manusia. Seperti contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 265, Allah Tabaraka wa taala berfirman, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat terhadap apa saja yang kamu berbuat. Di sini Allah mengakhiri ayat ini ketika Allah mendorong manusia itu untuk berinfak, yakni yang diakhiri bahwa infakmu dan semua perbuatanmu, kebaikanmu tidak akan sia-sia namun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hukum berhutang, maka Allah Subhanahu wa taala akhiri di ayat itu, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Contohnya yakni di ayat 282 dari surat Al-Baqarah pula,
Di akhir ayat Allah katakan wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Mengisyaratkan bahwa transaksi utang piutang yang kalian lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa yang berkhianat maka Allah tahu, dan siapa yang memegang hak-hak saudaranya maka dia Allah tahu. Ini secara implisit, yakni tidak secara langsung, tapi dengan yakni hal-hal yang mengarah dan menunjukkan kepada adanya muraqabah. Dan di antara nas-nas yang secara tegas jelas menganjurkan kita untuk muraqabah, untuk menumbuhkan karakter muraqabah di dalam hati kita, yakni yang di situ menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui, mengawasi segala keadaan hamba-Nya, dan ilmu Allah meliputi segala apa yang terlahir dari diri hamba. Allah seperti Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 5, Allah mengatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sungguhnya Allah tidak tersembunyi padanya sesuatu pun yang ada di bumi dan ada di langit, dan tidak pula yang ada di langit. Maknanya semuanya dalam pengawasan dan semuanya diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hakikatnya seorang yang menghayati makna ayat ini dengan terus-menerus kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yakni sepanjang hayat kita, bahkan sepanjang adanya alam semesta ini, yakni adanya langit dan bumi, bahkan segala hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Di dalam ayat lainnya surat Al-Hadid ayat 4, Allah Tabaraka wa taala juga menegaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada. Mengisyaratkan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah, dari pandangan Allah, dan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah ilmunya dan penguasaannya meliputi pada semua hamba-hambanya dan makhluknya seluruhnya. Juga di dalam surat Al-Fajr ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan jelas sekali akan yakni muraqabah Allah terhadap diri hamba. Inna rabbaka labil mirsad. Dalam surah Al-Fajr ini Allah menyatakan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar yakni mengintai, yakni berlabil mirsad, sangat-sangat mengintai, sangat menilik dan melihat, dan tidak ada yang tersembunyi. Allah Tabaraka wa taala juga berfirman di dalam surat Ghafir ayat 19, Allah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang yang tersembunyi dari pandangan mata manusia, yakni manusia yang mata yang mereka terhianati, maknanya tidak diketahui oleh pandangan mata manusia. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah mengetahui segala yang disembunyikan oleh hati, oleh dada manusia, yakni hatinya. Maknanya orang berbicara dengan hatinya, ia tidak mengatakan dengan sepatah kata pun, dengan satu huruf pun, tapi Allah mengetahui selagi itu ada pada diri makhluknya, hambanya. Juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 235, Allah Tabaraka wa taala berfirman wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di dalam dirimu, yang ada di dalam dirimu, maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah kamu dari melakukan kemaksiatan, dari melakukan perbuatan dosa, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang apa ada di dalam dirimu. Juga di dalam surat Al-Alaq ayat 14, di dalam surat Al-Ahzab ayat 52, Allah juga mengatakan dengan sangat terang dan jelas, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi terhadap segala sesuatunya. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatunya, mengisyaratkan di alam semesta ini
melainkan semuanya di dalam pengawasan Allah Taala. Bagaimana juga di dalam surat Al-A'raf ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu, tidakkah manusia itu tahu bahwa Allah, sesungguhnya Allah itu melihat. Allah melihat, yakni melihat segala sesuatunya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma'iyah Allah yang khusus bagi Nabi Musa alaihissalatu wassalam di dalam surat Thaha ayat 39, Allah Taala mengatakan walitusna'a ala aini, walitusna'a ala aini, dan agar itu diperlakukan di atas mataku, yakni segala apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam selalu ada dalam pengawasan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam surat Qaf ayat 18 Allah Taala juga berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atidun. Ma yalfidu min qawlin, tidak ada sesuatu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sisinya ada pengawas yang selalu hadir. Raqibun atidun, yang mengawasi, atidun yang selalu hadir, yaitu dua malaikat yang keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi gerak-gerik manusia. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengawasi, tapi untuk menegaskan pada diri manusia bahwa sungguhnya manusia dalam segala gerak-geriknya, dalam seluruh sisi kehidupannya tidak pernah luput dari pengawasan utusan Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat, agar manusia lebih mendalam dan menghayati bahwa dirinya tidak bisa luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu mencatat segala apa yang diucapkan oleh manusia, baik ucapan yang bernilai baik maupun ucapan yang bernilai jelek ataupun buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, innahu la yuktabu qawluhu akaltu syaribtu dhahabtu jibtu ru'aitu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, sungguhnya betul-betul dituliskan perkataan manusia ketika dia mengatakan aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, aku melihat. Semuanya ditulis oleh malaikat pencatat amalan untuk menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah kelak, yakni bahwa semua yang kita kerjakan di kehidupan dunia, dari sejak kita lahir, bahkan dari sejak kita di dalam rahim kita sampai akhir hayat kita, itu semuanya tercatat oleh malaikat-malaikat katadah, malaikat-malaikat penulis pencatat amalan, dan juga malaikat hafal, penjaga-penjaga manusia. Adapun yang tersebut di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tersebut dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman di hadis suci, Allah mengatakan, "Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan." Sungguhnya apabila hambaku berbicara, yakni dalam hatinya bahwa dia akan mengerjakan amal kebajikan, suatu kebaikan, maka aku akan menulisnya satu kebaikan baginya. Sampai kepada firman Allah yang Allah mengatakan, qalatil malaikat, para malaikat berkata, Rabbi, wahai Rabbi, dzaka 'abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan, itu hambamu, ia ingin melakukan perbuatan buruk, wa huwa absaru, dan Allah itu lebih melihat kepada hambanya daripada malaikat-malaikat pencatatan amal ini. Maka Allah berfirman, urqubuhu, awasi dia. Fa in 'amilaha faktubuha lahu bimithliha. Kalau ia benar-benar menunaikan keinginannya, melakukan apa yang ia niatkan, yaitu berbuat keburukan, maka tulislah untuknya satu keburukan yang serupa
taraka dan bila dia meninggalkannya, yakni membatalkan niatnya melakukan keburukan, faktubuha lahu hasanatan, maka catatkan untuknya satu amal kebaikan dengan sebab ia meninggalkan perbuatan yang niat berbuat buruknya. Inna taraka min jarraya, karena sungguhnya dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu karena takutnya kepadaku. Maka isyarat hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam lafaznya adalah Imam Muslim. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yuraqibu, senantiasa mengawasi hambanya. Maka ketika muncul dorongan syahwat dan ketamakan dalam hati untuk melakukan satu perbuatan yang buruk yang jelek, dan ia bisa melakukannya, namun dia meninggalkannya dan membatalkan niatnya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia ditulis melakukan satu kebaikan. Padahal dia tidak melakukan kecuali dia yang meninggalkan niatnya yang berniat untuk melakukan keburukan. Seseorang berniat melakukan kejahatan, kemaksiatan, namun kemudian tumbuh di dalam hatinya rasa takutnya kepada Allah dan dia membatalkan niatnya, maka Allah tuliskan satu kebaikan. Maknanya pula, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, maka ketika seorang membatalkan niatnya bukan karena Allah dan bukan karena takut kepada Allah, maka tidak dituliskan apa-apa, tidak dicatat kebaikan apa-apa. Semisal dia tidak jadi melakukan keburukan karena kondisinya tidak memungkinkan, dia sudah berniat mau mencuri, tetapi melihat keadaan bahwa pengawasan ataupun penjagaan tempatnya sudah dicuri ketat dan dia melihat tidak mungkin, maka dia mengurungkan niatnya. Maka yang seperti ini tidak dicatat kebaikan karena dia tidak meninggalkannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, atau dia sudah berniat melakukannya tapi kemudian dia sakit sehingga tidak jadi melakukannya, maka yang demikian ini tidak dinilai dengan satu kebaikan. Kemudian di dalam hadis Jibril yang masyhur yang menunjukkan kepada makna muraqabah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai makna al-ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Maka sungguhnya yang namanya ihsan itu, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya langsung. Fa in lam takun tarahu, maka apabila kamu tidak dapat menumbuhkan rasa bahwa engkau melihat Allah langsung dalam ibadahmu, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihatmu. Yakni yang harus kamu sadari dan tidak boleh kamu lewatkan, bahwa Allah senantiasa melihatmu. Inilah makna muraqabah Allah terhadap diri hamba yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ihsan ini adalah maqam tertinggi dalam penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas diriwayatkan yakni oleh Imam Muslim, kalau tidak salah Imam Bukhari Muslim. Kemudian diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berwasiatlah untukku." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budillaha ka'annaka tarahu, wa'dud nafsaka fil mauta." Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan anggaplah dirimu berada di tengah-tengah orang daftar orang-orang yang mati. Yakni u'dud nafsaka fil mauta, bilangilah, sebutkanlah dirimu di dalam barisan orang-orang yang mati. Maknanya, sangkakanlah engkau bahwa engkau akan mati setelah salatmu ini, atau engkau akan mati dalam waktu yang dekat yang engkau tidak mengerjakan sholat selain sholat itu. Maka
ini adalah dorongan untuk seseorang muraqabatullah, ketika mengingati bahwa Allah Azza wa Jalla melihatnya, dan itu disebutkan ka'annaka tarahu, dan seolah-olah engkau melihatnya, yakni kita menumbuhkan rasa bahwa kita ini berada di hadapan Allah, yang kita berdialog langsung dengan Allah, bahkan tumbuh dalam hati kita seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila itu tidak mampu, maka setidaknya yakni dia yakin bahwa Allah mengawasinya, Allah melihatnya selalu. Maka itu cara untuk seorang menumbuhkan kehusyukannya. Yang kedua, yakni ketika seorang merasa bahwa dirinya akan mati dan ini adalah sholat terakhirnya, maka tentu bila rasa ini tertanam di dalam hati seseorang dengan benar dan jujur, maka niscaya dia akan mengerjakan sholat itu dengan sesempurnanya, karena dia tahu, yakni yakin bahwa dia tidak akan mengerjakan sesudahnya. Bila itu dapat ditumbuhkan dalam diri seorang di setiap ibadahnya, setiap sholatnya, maka ia telah membangun karakter muraqabah di dalam dirinya di setiap sholatnya. Hadis lain yang mengisyaratkan adanya muraqabah ataupun anjuran untuk memiliki muraqabah di dalam diri seseorang, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang niscaya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di naungannya, yakni di bawah naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan lain selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 7 golongan itu yakni manusia yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil, kemudian seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, yang ketiga 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bersatu di dunia karena Allah dan berpisah di dunia ini juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, seorang pemuda yang ia tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seorang yang dilanjut seorang wanita yang kemudian ia wanita yang berkedudukan dan wanita yang cantik, namun dia menolak dengan mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin kelima inilah yang menunjukkan adanya muraqabah, sehingga seseorang yang ia sudah dalam lingkungan dan kondisi dan posisi yang memungkinkan sekali untuk berbuat maksiat, namun dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia benar-benar merasa dalam pengawasan Allah. Yang keenam, yaitu ketika seseorang yang bersedekah, menginfakkan hartanya dan ia menyembunyikan sedekahnya sedalam-dalamnya, sehingga dikatakan oleh Nabi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya ungkapan tentang ketulusan dan keikhlasan seseorang, sehingga ia menyembunyikan amal sedekahnya untuk tidak dilihat bahkan oleh orang terdekatnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, yakni rajulun dzakarallaha khaliyan faqadat 'ainah, seseorang yang dia yakni takut kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menangis karena takut mendapatkan ancaman siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan imam yang adil, yaitu imam yang tidak takut kepada manusia, imam yang tidak takut yakni apa yang akan diberikan penilaian oleh manusia terhadap dirinya, akan tetapi dia melakukan keadilan di tengah manusia karena dia takut dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia takut bahwa semua gerak-geriknya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang imam yang seperti ini adalah imam yang adil supaya yang kelak akan mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini satu di dalam 7 golongan. Yang pertama disebutkan yang imam yang adil. Karena imam yang adil di sini bukan karena adilnya karena ingin mendapatkan pujian, yang menegakkan syariat Allah, hukum Allah dengan sebenar-benarnya tanpa peduli penilaian manusia terhadap dirinya. Tapi dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan kepada dua hal ini adalah seorang pemuda yang ia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dipalingkan dari melakukan kemaksiatan, padahal pada diri pemuda untuk melakukan kemaksiatan itu potensinya lebih besar. Ia memiliki dorongan syahwat yang kuat dan hal itu ditolak oleh keinginannya untuk taat kepada Allah karena muraqabahnya Allah Taala terhadap dirinya. Maka pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, ia tidak mengubah nafsunya dan dorongan-dorongan syahwatnya di dalam hal-hal yang dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga ditunjukkan dalam hadis ini yaitu seseorang yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik, bukan sekedar kedudukan tapi cantik. Maknanya dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, dan dia punya kecantikan yang memukau bagi pemuda. Namun pemuda ini, orang ini mengatakan ini akhafullah, dan saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sungguh tidak dilakukan lagi bahwa dorongan untuk mengikuti hawa nafsunya itu, dorongan untuk mengikuti hawa nafsunya ini karena yakni untuk meninggalkan keinginan hawa nafsunya ini karena kekuatan yang besar di dalam dirinya, yang itu tumbuh karena muraqabah Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Yani tidaklah dia punya kekuatan yang begitu besar untuk menolak ajakan wanita yang cantik, yang muda, yang berkedudukan dan melayunya, namun dia tolak karena semata-mata takut kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga seseorang yang ia bersedekah dengan nilai tertentu, lalu dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, tidaklah hal ini dilakukan oleh seseorang kecuali karena yakni dia merasa dalam pengawasan Allah Taala, sehingga harta yang dia sedekahkan semata-mata ia mengharapkan balasan dari Allah, dan ia tidak ingin ini dibagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam niat bersedekahnya. Maka contoh yang terakhir juga pada diri seorang yang ingat kepada Allah di saat sendiri sampai dia menangis, sampai kedua matanya menutupkan air mata, maka tangisannya dikala dia sendiri karena rasa takutnya kepada Allah ini juga tumbuh dari pengawasan Allah Taala terhadap dirinya. Ini menunjukkan betapa seorang hamba yang ia selalu menjaga muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang dapat menyelamatkan dirinya di akhirat, yakni di hari yang sangat panas, yang sangat mengerikan, di hari di mana manusia ditenggelamkan oleh keringatnya yang mendidih, sampai ada yang ditenggelamkan sejauh 70 hasta. Maka amalan-amalan yang bisa menyelamatkan seorang kondisi inilah tidaklah dilakukan oleh seseorang kecuali karena adanya muraqabah di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala yang terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di situ menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ta'aqabuna fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'ashri thumma ya'rudu alladziina batu fiikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum 'ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun."
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada kalian itu ada malaikat-malaikat yang silih berganti antara malaikat malam dengan malaikat siang, yakni bergantinya malaikat yang bertugas menjaga manusia di malam hari, kemudian diganti dengan malaikat penjaga siang, yang maknanya 24 jam manusia tidak bisa lepas dari pengawasan para malaikat utusan Allah, dan Allah lebih mengawasi terhadap diri kita dari para malaikat itu. Wa yastami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah mengawasi manusia itu, mereka bertemu dan berkumpul bareng di dua waktu, yaitu di sholat subuh dan di sholat asar. Maknanya di waktu subuh di mana seorang bisa melakukan sholat subuh, dan di waktu asar di mana seorang bisa melakukan waktu asar. Bukan hanya saat manusia itu sholat, tapi penyebutan sholat fajar, sholat asar untuk mengisyaratkan waktu di mana manusia mengerjakan waktu yang sholat di dua waktu itu. Mereka berkumpul, yang malaikat malam, mereka bertemu dengan malaikat siang itu di waktu subuh dan waktu asar. Bagaimana kejadiannya? Yakni malaikat yang akan kemaya'udul ladina itu malaikat yang menjaga di malam hari datang di waktu asar, di waktu asar, dan malaikat yang menjaga di waktu asar sampai dia akan meninggalkan hamba ini di saat terbit matahari. Masuk waktu asar, malaikat sudah ada di sisi hamba. Kemudian dia akan meninggalkannya tatkala yang terbit matahari, bukan terbit fajar, tapi terbit matahari. Maknanya malaikat malam ini masih sudah ada di sisi hamba di waktu asar, dan di waktu subuh masih ada sampai habis waktu subuh. Sedangkan malaikat yang akan menjaga manusia di waktu siang, dia datang saat terbit fajar, saat masuk waktu subuh, yang saat itu malaikat malam masih ada bersama dengan hamba, sehingga malaikat malam dan siang bertemu di waktu subuh. Dan sampai kapan malaikat siang ini menjaga manusia? Sampai terbenam matahari. Dan saat dia waktu menjaga di sore hari itu, sudah datang malaikat yang akan menjaga di malam hari, sehingga malaikat malam bertemu kembali dengan malaikat penjaga, yakni menjaga manusia di siang hari di waktu asalnya. Di dua waktu inilah maka kita ini dianjurkan untuk banyak zikrullah di dua waktu ini dengan segala makna zikir, termasuk duduk di majelis ilmu adalah zikrullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan majelis ilmu dengan halaqatul atau ilahul zikri, yaitu kumpulan orang-orang yang berzikir, karena berzikir itu bukan semata-mata menyebut nama Allah, tapi mengingat keagungan Allah dengan mengambil pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepada kita melalui kitab suci maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka majlis ilmu itu adalah majlis zikir, majlis zikir, sehingga seseorang yang memanfaatkan di dua waktu ini untuk zikrullah, di situ dicatat oleh kedua malaikat ini dan dilaporkan. Oleh karena itu ketika malaikat yang dia telah menginap menjaga hamba sampai dengan waktu fajar dan habis waktu fajar, ya'udul ladina kemudian dia naik menemui Allah pada waktu terbitnya matahari, maka Allah bertanya kepada malaikat itu, fayas'aluhum rabbuhum. Allah tanya, tapi wa huwa a'lamu bihim, tapi padahal Allah lebih tahu tentang diri hamba daripada malaikat ini. Karena Allah lebih tahu mengetahui sebelum malaikat itu menjaga, dan sampai akhir hayat manusia pun Allah sudah mengetahui. Tapi Allah menanyakan untuk memberikan hikmah bahwa kita ini tidak pernah lepas luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan dia? Maka berkata para malaikat ini yang menjaga hamba-hamba yang beriman, bayaquluna, maka mereka mengatakan,
kami meninggalkan mereka tatkala mereka masih sedang sholat subuh. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kata malaikat penjaga malam ini, dan ketika kami datang di waktu asar mereka juga sedang sholat. Demikian pula malaikat yang menjaga siang ketika terbenam matahari dia naik menghadap Allah Subhanahu wa taala melaporkan amalan hamba, dan Allah pun menanyakan dengan pertanyaan serupa, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Maka malaikat pun mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ketika kami meninggalkan mereka hamba-hambamu ya Allah, mereka dalam keadaan sholat, artinya dalam ibadah, dalam zikir. Dan ketika mereka kami datangi, saat itu mereka juga sedang sholat, sedang zikir, yakni di waktu asarnya dan di waktu subuhnya. Maka ibadah zikrullah yang utama adalah di dua waktu ini, termasuk membaca zikir pagi, zikir petang, dan juga termasuk di dalamnya membaca Al-Quran dan juga beraktivitas mengikuti kajian-kajian yang yakni kajian-kajian agama yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hal-hal yang diungkapkan dalam Al-Quran bila disumpulkan ayat-ayat yang menyinggung masalah muraqabah ataupun yang secara terang-terangan menyebutkan masalah muraqabah, maka akan ditemukan ratusan bahkan ribuan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ini hanyalah sekelumit, sedikit, sejumput untuk menjadi kesaksian bagi kita akan muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh penulis, kami cukupkan penyebutan dalil-dalil ini untuk yakni tercapainya tujuan bahwa masalah muraqabah ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW, dan sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya mengenai pentingnya muraqabah di dalam diri seorang, agar apa? Hamba itu senantiasa menjaga dirinya tidak melanggar syariat-syariat Allah dan hukum-hukumnya, agar hamba itu takut untuk menahan yakni diri agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan haram, dan agar hamba senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan agar menumbuhkan senantiasa di dalam hati hamba yakni ar-raqabah al-dzatiyah, yakni pengawasan terhadap diri sendiri. Kita mengawasi diri kita sendiri karena kita menyadari kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu semua akan mendorong seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan segala yang diperintahkan kepada dirinya dimanapun berada dan kapanpun dia ada, dalam yakni senantiasa kehadiran hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni meskipun ia berada di tengah-tengah manusia ataupun ketika ia sendirian luput dari pandangan manusia, tetap taat kepada Allah karena dia beribadah kepada Allah, karena dia merasa dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Demikian ini muraqabah yang disinggung oleh Allah di dalam kitab suci dan dalam sunnah, dan sungguhnya kita akan mendapati dalil-dalil lain yang itu menunjukkan adanya muraqabah Allah Azza wa Jalla. Sungguh ketika kita bisa menunjukkan muraqabah ini, maka kita akan betul-betul melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Hada wa tadi, insyaallah kita akan membahas maratibul muraqabah, tingkatan dalam muraqabah. Di sini para ulama nanti akan menyebutkan pembagian muraqabah atau tingkatan dalam muraqabah seorang hamba yang terhadap pengawasan Allah Azza wa Jalla daripada dirinya. Hadza wa nabi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.